Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, masih bersama kami di Edi Puyuh Jambi. Tentunya jangan lupa subscribe-nya untuk kita sama-sama agar supaya channel kita sama-sama berkembang, sama-sama bisa dinikmati, sama-sama kita bisa berbagi di berbagai kendala permasalahan yang kita hadapi. Karena hidup ini penuh masalah kawan, hidup ini penuh ujian, penuh cobaan, penuh jalan lika-liku yang memang betul-betul harus kita jalani, harus kita memilih. Jangan sampai kita salah pilihan di dalam melangkah, di dalam menentukan kehidupan. Jadi dari sini saya mencoba ini pagi-pagi panen telur ini guys. Ya seperti itu memang. Ini ada sumber dari kawan yang menanyakan guys. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan semuanya. Ini pertanyaannya apa? Puyuh 1000 ekor, umur 80 hari, bertelur 700 butir, pakan pabrikan, normal apa tidak? Mohon dijawab Pak. Puyuh 1000, umur 80 hari. 80 hari, separuh perjalanan. Kemudian telur 700 butir per hari, pakan pabrikan, normal apa tidak? Puyuh 1000 ya, 1000 ekor. Per hari 700 butir, umur 80 hari. 700 butir. Harusnya itu normal apa tidak? 700 butir, nanti dulu guys. 700 butir per hari. Puyuh 1000, pakan pabrikan. 700 butir per hari normal atau tidak? Kalau saya bilang normal atau tidak, ya belum normal. Belum normal karena umur 80 hari, 90 hari. Taruhlah seiring berjalannya waktu 90 hari. Harusnya kalau 90 hari itu 3 bulan, 8 bulan, 80 hari. Berarti sekitar 2 bulan setengah lebih ya. Ya taruhlah 93 bulan, hampir masuk 3 bulan. Kok bertelur 700 butir per hari. Harusnya itu lebih meningkat lagi. Hilang 150-an dari 100, dari 1000. 1000 itu biasanya gini kawan. Nah, gini kita ceritanya gini. Biasanya kalau normal ya, kalau normal ini. Kalau normal itu puyuh 1000. Di umur 90 hari, 100 hari. Bertelurnya berapa? Biasanya kalau normal itu mencapai 80, 850 atau 900 itu kalau normal. Biasanya tembus Pak, kalau di umur-umur 90 hari, 100 hari, itu biasanya tembus 90% karena itu bagus-bagusnya loh. Karena saya sering cerita masa subur puyuh itu kan 8 bulan atau 9 bulan. Itu masa subur yang paling bagus untuk mengeluarkan produktivitas kalau kita menggunakan pakan pabrikan. Ini tadi pakannya betul pakan pabrikan. Harusnya kalau itu menurut saya itu harusnya sudah mencapai 800 atau 850. Seperti itu. Ya, angkanya harusnya di situ 800 atau 850 butir per hari. Nah, kenapa kok tidak bisa seperti itu, Pak? Mungkin berkemungkinan ya. Silahkan nanti dipelajari sendiri, diangen-angen sendiri apakah benar ataukah masuk akal. Karena hari-hari dalam kehidupan itu kita harus menggunakan nalar, kita harus menggunakan pemikiran, Pak. Jadi di sini kenapa kok belum normal? Kemungkinan dari pakan mungkin kekurangan pakan. Itu bisa jadi. Terus kemudian terlalu sempit itu bisa jadi.
Yang kemarin di tempat kawan itu pokoknya kalau kawan-kawan mengikuti video saya mungkin ada beberapa poin yang di situ yang kita dapatkan. Kemarin kawan saya itu setahun kurang 1 bulan mau di-upgrade. Terus kemudian saya sarankan ini kepadatan. Begitu saya datang kepadatan, ada di video saya itu di tempatnya Pak Arif itu. Kemudian dikurangi, setelah dikurangi normal. Nah, ini kemungkinan di sini bisa jadi kepadatan. Rumus ngisi kandang gimana Pak? Panjang kali lebar dibagi 200. Itulah isi di dalam. Syukur-syukur dikurangi nggak apa-apa. Nah, terus kemudian rangsum pakan Pak, tergantung. Mau ditakar atau mau diukur atau mau di los? Los. Los, pakan pemberian los nggak apa-apa juga. Mau ditakar kalau menurut saya ya harus tepat takarannya. Karena puyuh itu kan kalau jenis blaster itu kayak punya saya ini biasanya 23-24 gram per hari itu 1 ekor. Di umur berapa Pak? Ya sudah mulai bertelur pakan segitu. Bisa jadi seperti itu. Yang jelas kalau menurut saya, kalau memang mau distandarkan, mungkin bisa di-upgrade jam-jam segini, ya. Dipindah jam-jam segini. Mana yang mau bertelur, mana yang enggak itu ada, nampak dari perut perut puyuh itu kita tekan nanti tanda-tanda ada telur itu pasti ada. Kemarin ada di video saya itu waktu saya ke kandangnya Pak Arif mau upgrade itu ada di situ. Nah, kemudian pemberian pakan dikarantinakan yang kurus. Mungkin itu sebagian ada yang kurus, Pak. Mungkin cuman 150-an lah yang kurus atau mungkin 200-an lah itu. Sebaiknya kalau menurut saya dipisahkan. Cara memisahkan gimana, Pak? Di jam-jam 9, 10, 11, 12 pagi. Ada di video saya. Kemudian yang nggak bertelur dengan bertelur jangan digabungkan. Yang nggak bertelur nanti coba kita berikan pakan yang lebih lagi. Syukur pakan berdaging. Artinya biar dia cepat bertelur. Karena terkadang kita puyuh rame-rame seperti ini ada yang kekurangan pakan. Ada yang nggak dapat langsung pakan sesuai dengan kebutuhan dia. Ada juga yang seperti itu. Sehingga apa? Produksi telur belum normal, belum stabil, belum standar. Larinya dia ke situ. Gitu kawan. Jadi kalau menurut saya dengan pertanyaan ini tadi puyuh umur 80 hari bertelur kok 700. Dan itu puyuh 1000. Yaitu masih belum normal. Masih belum normal. Perlu kita dalami lagi, perlu kita kaji kembali. Terus untuk mancing semuanya gimana Pak? Ya kalau nggak mau misahkan mana yang bertelur mana yang tidak, sebaiknya dikasih pakan. Pakannya dilos dulu, kemudian air minum itu kalau saran saya gunakan campuran dengan air gula merah agar supaya daya imun tubuh dia itu meningkat, makannya kuat, kemudian nanti yakin biasanya seiring berjalannya waktu, asal perawatan kita benar, nantinya dia akan bertelur secara normal. Ya, jadi kendalanya itu banyak. Kenapa kok dia kok nggak normal? Kenapa kok belum mencapai target Pak? Harusnya kok dari 850 kok sekarang kok 700. Nah, itu kita harusnya ada timbul curiga, ada timbul kepekaan kita di situ. Karena apa? Perhitungan kita akan dipakan. Jangan sampai kita rugi di pakan. Jangan sampai telur dengan pakan ini nggak ketemu. Nah, itu kalau bisa diperhitungkan seperti itu. Nah, kawan-kawanku semuanya, rekan-rekanku ini jatahnya, oh airnya sudah tadi, dikiranya belum. Mungkin hanya itu sebagai perbandingan, sebagai pengalaman saya, bisa dipraktekkan, mungkin bisa diangan-angan, bisa dipelajari, mungkin bisa dipertanyakan dengan yang lain, kawan-kawan yang lain. Belajar itu nggak harus dari satu sudut. Belajar itu banyak sudut kok. Mungkin dari referensi lain, dari buku, ataupun dari belajar dari kawan yang sudah berpengalaman, itu bisa juga. Nah, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya, rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Salam ternak, ini peternak pada lesu nampaknya. Semangat kembali kawan, mudah-mudahan masih ada rezeki yang ada di ternak puyuh kita. Ya, salam untuk rekan-rekanku semuanya. Salam satu bulu, salam satu hobi, salam satu ceketer ya dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.